Kami melakukan perjalanan pelayanan ke Sumatera Utara yang dimulai karena sebuah panggilan. Perjalanan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi bagian dari misi Rahani untuk menjangkau wilayah-wilayah yang kami lewati melalui doa, ibadah, dan pelayanan kebangunan rohani. Selama 5 hari kami mendatangi berbagai tempat di Medan, kawasan Danau Toba, hingga Brastagi. Kami percaya bahwa setiap kota memiliki cerita, sejarah, dan pergumulan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Melalui perjalanan ini, kami datang dengan satu kerinduan agar kasih Tuhan dinyatakan, gereja dikuatkan, dan banyak orang mengalami pengharapan baru. Inilah rangkaian perjalanan kami peperangan rohani di Sumatera Utara. Shalom saudara, sekarang kita ada di Istana Maimun di Medan. Ini dibangun 1888, bayangkan ya, lama sekali. Dan selesai 1891 oleh Sultan Mahmud ya. Dan ini bangunan yang memiliki sejarah yang dimana ada Spanyolnya, Indianya, ada Eropanya, Jawanya, dan ini sangat ikonik sekali. Dan kita di sini untuk membangun tahta Tuhan buat kota Medan supaya Medan dilawat Tuhan ya. Karena 88-nya 3 kali bicara tentang tahta Tuhan. Semangat, God bless you. Di Istana Maimun, kami mengambil waktu untuk berdoa dengan kerinduan agar kota Medan terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kami datang dengan kerinduan untuk membangun tahta Tuhan, bukan secara fisik, tetapi melalui penyembahan dan doa, agar nama Tuhan semakin ditinggikan di atas kota ini. Kami percaya bahwa ketika Tuhan dilibatkan dalam kehidupan sebuah wilayah, akan ada lawatan yang membawa pemulihan, damai, dan kebangunan rohani. Setelah mengunjungi Istana Maimun, perjalanan kami dilanjutkan ke Museum Chong Afri, salah satu tempat bersejarah yang mencatat perjalanan kota Medan dari masa ke masa. Museum ini bukan hanya sebuah bangunan tua, tetapi menjadi saksi bagaimana kerja keras, nilai keluarga, dan kontribusi seseorang dapat membawa dampak besar bagi masyarakat sekitarnya. Jadi kita di Chong Afi, rumah Chong Afi atau Mansion Chong Afi yang sangat kaya raya ini Chong Afi, dan dia itu membawa sebuah perubahan dampak di kota Medan. Dia sangat kaya sekali, dan dia ini memiliki kapasitas sebagai orang yang berdampak. Dan dia wali kota pertama China di Medan, dan dia dikatakan major Chong Afi karena dia menjadi orang yang luar biasa berdampak. Pegawainya biasa 10.000 ya, dan dia juga melakukan hal-hal yang bagus buat kota, berdampak, dan sangat kaya sekali ya. Dan dia membangun mansion ini di tahun 1880 sebagai pionir perkebunan di Sumatera dan survei kebun kelapa, Bandar Baru, kebun teh. Dia punya perkebunan yang luar biasa dan hebat ya. Dia Chong Afi dan membuat dampak. Di tempat ini kami diingatkan bahwa berkat Tuhan seringkali dinyatakan melalui kehidupan yang setia, melalui ketekunan, dan melalui hati yang mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Sore harinya di kota Medan, perjalanan pelayanan kami berlanjut dalam kebaktian kebangunan rohani. Banyak jemaat datang dengan kerinduan yang sama, haus akan Tuhan, membutuhkan pengharapan, dan rindu dipulihkan. Kami hadir bukan sekedar untuk mengadakan acara, tetapi untuk menjadi dampak bagi jiwa-jiwa yang mencari hadirat Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman, kami percaya Tuhan bekerja menjamah hati, menguatkan iman, dan membangkitkan kembali api rohani di kota ini. Setelah menyelesaikan rangkaian pelayanan di Medan, kami melanjutkan perjalanan menuju kawasan Danau Toba. Di sepanjang perjalanan, kami mengambil waktu untuk mempersiapkan hati. Kami percaya setiap langkah menuju suatu tempat juga merupakan bagian dari proses Tuhan membentuk hidup kami. Dan akhirnya kami tiba di Danau Toba. Di tengah hamparan air yang luas dan suasana yang tenang, kami mengambil waktu untuk berhenti sejenak, merenung dan berdoa. Danau ini menjadi gambaran akan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Tuhan sanggup memperluas kapasitas hidup manusia. Di tempat ini kami berdoa agar hidup kami dibentuk menjadi wadah yang besar, wadah yang siap dipakai Tuhan untuk membawa penuaian, pemulihan, dan dampak rohani bagi banyak jiwa. Kami percaya penuaian bukan dimulai dari keramaian, tetapi dari hati yang dipersiapkan. Perjalanan kami berlanjut ke air terjun Situmorun, salah satu air terjun unik yang langsung mengalir ke Danau Toba. Di tempat ini, kami diingatkan bahwa berkat Tuhan bisa datang dengan deras dan melimpah, seperti aliran air yang tidak berhenti. Namun, kami juga belajar satu hal, curahan sebesar apapun membutuhkan wadah yang siap menampungnya. Danau Toba menjadi gambaran hidup yang dipersiapkan Tuhan, hati yang diperluas, iman yang dikuatkan, dan kapasitas yang dibentuk. Kami berdoa agar hidup kami juga menjadi wadah yang besar, sehingga ketika Tuhan mempercayakan penuaian dan berkat rohani, kami siap menerimanya dan menyalurkannya bagi banyak jiwa. Sore harinya perjalanan pelayanan kami dilanjutkan dengan KKR. Kami berkumpul bersama jemaat lokal dalam suasana ibadah yang penuh kerinduan. Melalui pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman, kami percaya Tuhan menjamah hati banyak orang dan menguatkan iman mereka. KKR ini menjadi momen penting, bukan hanya bagian dari perjalanan, tetapi bagaimana kesempatan untuk membawa pengharapan bagi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Doa kami sederhana, kiranya lawatan Tuhan nyata dan banyak hidup dipulihkan melalui kasih Kristus.
Perjalanan kami berlanjut menuju Bukit Sibeabea, salah satu lokasi yang dikenal dengan patung Tuhan Yesus yang berdiri menghadap kawasan Danau Toba. Salam saudara, sekarang saya ada di patung Tuhan Yesus di Sibeabea, di Pulau Samosir dan di Medan. Dan bersyukur sekali kita bisa melihat patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia. Dan ini dibangun dari tahun 2018, selesai di tahun 2024. Dan kita bisa melihat di belakang betapa indahnya patung Tuhan Yesus memberkati Pulau Samosir dan Medan. Nah saudara, kalau kita melihat Indonesia, ada beberapa patung, kita lihat ada di Toraja juga, kita lihat ada di Manado, kita lihat ada di NTT juga. Jadi saya percaya bahwa memang ini merupakan sebuah hal yang indah, ikonik sekali. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah berkat buat Indonesia. Nah, saya mengatakan bahwa kenapa menjadi berkat buat Indonesia, karena Indonesia diperlihatkan dengan sebuah sosok Tuhan Yesus yang memberkati, ya. Dan saya percaya apabila ada sebuah sosok ini dan dilihat oleh banyak orang, maka nama Tuhan ditinggikan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ini waktunya akan banyak orang yang datang kepada Tuhan, melihat Tuhan. Ini tempat wisata dibuka untuk umum, buat semua agama, buat semua orang. Dan saya percaya waktu orang melihat Tuhan Yesus, mereka bisa diselamatkan, mereka bisa mendapatkan anugerah karena jalan kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Saya percaya ini waktunya kita dibawa Tuhan, bukan hanya untuk membawa patungnya besar, tapi diri kita juga ada Tuhan Yesus yang besar dan orang bisa melihat Tuhan di dalam kita. Ada patung, ada hidup kita, ada banyak hal, dan itu yang membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Semangat revival, God bless you, amen. Ini menjadi salah satu titik refleksi penting dalam perjalanan rohani kami. Di sini kami diingatkan bahwa Tuhan hadir dan memperhatikan setiap wilayah, setiap generasi, dan setiap kehidupan. Kami mengambil waktu untuk berdoa, menyerahkan kembali pelayanan ini kepada Tuhan, dan memohon agar kasih Kristus makin nyata di Sumatera Utara. Dan perjalanan ini mengajarkan kami tentang bagaimana hati kami dibentuk untuk terus percaya dan berjalan bersama Tuhan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke air terjun Efrata. Di tengah aliran air yang terus mengalir, kami kembali dikuatkan bahwa anugerah Tuhan selalu baru dan perjalanan pelayanan ini ada dalam tangan-Nya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Brastagi untuk menghadiri KKR. Kami berkumpul bersama jemaat dalam suasana ibadah yang penuh sukacita dan kerinduan akan Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman, kami percaya Tuhan menguatkan iman banyak orang dan membangkitkan kembali semangat rohani. KKR ini menjadi momen penting dalam perjalanan kami, sebagai kesempatan untuk membawa pengharapan dan kasih Kristus bagi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan di wilayah Brastagi. Kiranya lawatan Tuhan nyata dan banyak hidup dipulihkan melalui kuasa-Nya. Kami melanjutkan perjalanan menuju air terjun Sipiso-Piso. Nama Sipiso-Piso sendiri sering dikaitkan dengan makna pisau yang tajam.
Bagi kami, tempat ini menjadi pengingat untuk berdoa agar Tuhan menjauhkan hidup kami dari hal-hal yang bisa melukai, menyakiti, atau merusak perjalanan iman. Shalom guys, sekarang kita ada di air terjun Piso-Piso. Wow, sekarang kita melihat air terjun yang terindah, salah satu di dunia, dan air terjun yang tertinggi, salah satu di dunia. Dan kalau kita melihat ini namanya Piso-Piso, artinya pisau. Kenapa? Karena airnya itu seperti pisau yang tajam menukik ke bawah ya. Dan kita percaya hari ini kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus dari atas, dan saya percaya ini menjadi sebuah berkat. Nah, kalau kita belajar tentang hal ini, yang kita harus sampaikan adalah hati-hati dengan sebuah yang namanya orang-orang yang tajam, orang-orang yang seperti pisau yang membuat kita luka. Ya, pisau itu kan bisa membuat luka. Jadi kalau kita nggak mau luka, jangan bergaul dengan orang-orang yang tajam, ya, bisa tajam mulut atau tajam yang lainnya ya. Kita belajar untuk kita menjaga hidup kita supaya jangan terluka. Oke, hargai yang Tuhan berikan orang-orang yang baik dalam hidup kita, tapi hindari orang-orang yang tajam dalam hidup kita, melukai kita, yang membuat kita sedih, terintimidasi, lemah, dan semuanya. God bless you dari Jano Piso-Piso. Amin. Kami berdoa agar hidup kami dijaga dari relasi yang salah, dari pengkhianatan, dari hal-hal yang menyakitkan, dan dari setiap serangan yang berusaha memotong atau melemahkan panggilan Tuhan atas kami. Di hari terakhir, kami mengunjungi Geraha Maria Anai Velangkani, salah satu tempat doa umat Katolik yang dikenal di kota Medan. Kunjungan ini menjadi momen refleksi bagi kami bahwa kerinduan manusia akan Tuhan selalu nyata di berbagai tempat dan tradisi. Di lokasi ini kami mengambil waktu untuk berdoa dengan hati yang hormat, memohon agar kasih Tuhan dan kebenarannya semakin dinyatakan atas kota Medan. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sejati yang mampu membawa damai, pemulihan, dan arah yang benar bagi setiap jiwa yang mencarinya. Doa kami adalah agar setiap hati yang datang dengan kerinduan dapat menemukan pengharapan dan agar terang Tuhan semakin nyata bagi generasi di Sumatera Utara. Perjalanan ini mengingatkan kami bahwa peperangan rohani bukanlah melawan manusia, melainkan perjuangan untuk menghadirkan kasih, damai, dan karya Tuhan di tengah dunia.